wilayatil a'immati min ba'dih faqad faza fawzan 'azima. Hakadza nuzilat. Inilah yang aslinya turun. Sekarang dirubah-rubah. Jadi ada fi wilayati Ali, kekuasaan Sayyidina Ali, wa wilayatil a'immah, dan kekuasaan imam-imam keturunan Ali. Ada lagi yang seperti ini. Nah, ini contoh-contohnya ya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Aya ma'syaral mukazzibina haitsu amba'tukum risalata rabbi fi wilayati Ali alaihi salam. Nah, ini ada kekuasaan Ali. Ini beginilah aslinya yang turun. Tapi sekarang sudah dihilangkan kata mereka. Ini kitab Syiah sendiri. Ini dalam kitab namanya Usulul Al-Kafi yang ditulis oleh Al-Kulaini. Tuh, begitu saudara. Tuh Nes, gimana Nes? Paham Nes? Hati-hati Nes. Nanti waduh. Syiah ini bisa dari belakang, bisa dari depan, bisa kontrak juga. Diborong semua ini. Contohnya misalnya nih Nes, kamu kan dinikahi baik-baik sama si Ani, nah, kamu jadi istri yang utama. Tapi kalau suamimu keluar kota, lu nggak boleh larang dia kontrak-kontrakan di luar, gitu loh. Gimana itu Nes? Yang tadi bilang kamu ya. Ya, suaranya kecil Nes. Oh, itu ya bisa dengan siapapun gitu. Kita sebagai istri tidak bisa protes. Nggak bisa lah. Nggak bisa, ajarannya itu. Protes lu digampar. Kalau diprotes nanti dia mut'ah sama cewek lain. Dia Syiah itu bukan Islam Nes, sama seperti Kristen itu kedudukannya. Hati-hati. Lebih baik jangan berteman dengan orang-orang Syiah. Apologet Islam nggak ada yang Syiah karena jelas jalannya yang lurus. Tapi apologet orang Syiah itu biasanya dukung Kristen, Yuni ya, pipis jahat, bukan agama biasa, kikis Syiahaan, itu orang-orang Syiah. Makanya dekatnya dengan orang Kristen. Jadi musuh apologet Islam karena yang buat Syiah itu kan Abdullah bin Sabah, orang Yahudi, Parisi, sama seperti Paulus. Hati-hati Nes. Syiah yang paling moderat saja Mbak Nes, yang paling moderat, yang paling baik lah ya, namanya kan Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah ini yang paling baik diantara yang lain, ajarannya lebih masuk akal lah gitu. Tapi tetap mereka mengatakan poligami tidak harus 4, 5, 6, 7, 19, 20, 1000, tidak apa-apa. Tidak ada batasan dalam hal poligami. Itu Syiah yang paling baik loh. Itu masih bilang gitu. Itu bukan kata saya ya, saya bisa menampakkan kitab mereka sendiri. Saya kalau bahas Syiah Mbak Nes, saya tidak akan menampakkan kitab saya, kitab mereka aja kita buka. Ini loh di kitab kamu seperti ini. Jadi biar gak pelin-pelan di depan bilang iya, kitabnya bilang enggak, gitu. Takia kan ajarannya. YouTube-nya apa bang yang abang debat sama Ustadz Syiah itu? YouTube-nya apa biar lihat? Udah, debat terbuka dihajar sama Ustadz Wafi. Iya, ya ketik saja Pak, debat nasab di Banten gitu. Itu keluar semua nanti channel YouTube itu, debat nasab di Banten. Kau koran, Muslim apa Kristen kau koran? Sinyalnya merah. Alhamdulillah Muslim. Ustadz, izin dulu Ustadz Wafi, itu kemarin yang ada yang dari, saya nggak usah sebutkan tempatnya, yang diusir itu Syiah itu bagaimana nasibnya itu Ustadz? Yang mana itu Bang Andi? Dulu ada dari, maaf ya, dari Madura itu diusir. Oh itu sudah selesai itu. Udah kembali ke jalan yang benar? Enggak, sudah tersesat di jalan yang nggak pernah diketahui sudah. Jadi tersebar-sebar gitu sudah. Jadi nggak boleh bercokol di sana. Oh, nggak boleh balik kampung? Iya, nggak boleh. Oh. Di Sidoarjo itu diungsikan ke Sidoarjo. Ya, Ini data Syiah ya, dari Ahlul Bait, ajarannya, kemudian aliran, kemudian hukum penyebarannya. Jalaluddin Rahmat, ini penipuan ketua Syiah Indonesia. Kemudian kaum Ya kalau Sunni bisa dihindari aja Mbak Nes. Jadi kalau bisa masih bisa dikasih pengertian. Kasihan nanti. Assalamualaikum Gus, Ustaz, Ketua. Waalaikumsalam. Siap. Saya masih nunggu Mas Neflos ke rumah ini.
untuk ijazah dalil-dalil Syiah. Mana mungkin berani Ustadz? Gak mungkin berani. Pokoknya satu saja yang saya tanyakan kalau Syiah datang. Siapa sebenarnya Narjis? Itu aja sudah membuat seluruh bulu-bulu Syiah itu tercabut. Narjis emang Iya, siapa Ustaz. Narjis? Apa? Emang si Narjis. Narjis siapa? Saya kemarin malah di propaganda Ustaz Nicholas bahwa Andi kamu masuk Syiah aja. Boleh saya masuk Syiah, tapi ada nggak anak gadis semua saya mut'ah? Di dalam kitab Syiah, Imam Al-Mahdi pertama sudah lahir. Dia memiliki orang tua imam ke-11 yang mana ibunya itu bernama Narjis ya. Tetapi di dalam kitab Syiah juga imam ke-11 itu di situ jelasnya tertulis bahwa imam ke-11 itu mandul. Pada saat saya coba cari tahu sebenarnya asal muasal keberangkatan Narjis ke Roma dulu, ke timur ya. Asal muasalnya ternyata dia itu menjadi budak atau menjadi hamba sahayanya imam ke-10. Nah, hukum perbudakan pada waktu itu tidak menutup kemungkinan bahwa Narjis itu bunting bukan dari hasil imam ke-11, tetapi imam ke-10. Pertanyaannya, kenapa diklaim bahwa buntingnya Narjis itu datang dari imam ke-11 dan lahirlah imam ke-12 yang namanya Mahdi? Itu membuat bulu-bulu Syiah tercabut semua. Langsung tercabut, rontok. Itu anti banget Syiah bahas Narjis. Kenapa? Karena Hasan Al-Askari itu mandul. Kalau nggak salah ya, Ustadz Wafi, nama imam ke-11 Hasan Al-Askari kan? Hasan Al-Askari itu adalah imam ke-11 yang diyakini dari keturunan dialah akan muncul Imam Mahdi. Padahal istrinya mandul. Dianya mandul, Ustadz. Iya. Dia yang mandul, Ustadz. Tidak punya keturunan. Nggak punya keturunan dia. Berarti menjadi tanda tanya. Berarti Narjis itu bunting hasil perbuatan siapa? Ya ke-10. Kenapa? Karena budaknya itu dulu. Kemarin ada begini, ada informasi nih. Ini kan namanya kiamat nih. Sudah nggak ada lagi perempuan yang mau dimut'ah sama dia. Dia ambil ayam dia mut'ah. Jangan gitulah. Kalau saya bisa buktikan Nabi mut'ah gimana? Dia masa ayam dimut'ah? Kalau Karena saya nggak. bisa buktikan Nabi mut'ah gimana? Ayo kita buktiin ayo. Nabi mut'ah sama Yesus dikawini bule. Ayo, mau nggak? Oh, Iya, mana Yesus ada. Ada Kalau dong. Nabimu Foto-fotonya kumpul kebo sama banyak Zainab, gua. itu gimana tuh konsepnya? Iya, tapi seenggaknya nggak separuh orang Gak Afrika usah pakai halu. Orang Yesus. gak usah halu. Lu udah Ada. ditamparin masih nggak kapok aja. Lo, lu turunin bisa aja lah, nggak ada Ferguson gunanya. lu masih hidup. Kalau Muhammad itu kumpul kebo. Udah gimana? turunin aja lah orang dia Kalau Yesus menuhankan. Udah dikawini turunin. orang Eropa gimana? Gimana? Oh, udah hilang. Aduh, Udah sayang turunin nggak ada banget. gunanya. Enggak, soalnya dia menghujat ya. Nggak hujat. Kalau open cam menghujat nggak masalah, open cam ya. Pemakan serangga dinaikin ngapain juga? Pemakan serangga Enggak, dia. Ngapain aku dinaikin? kira akun palsu. Orang jelas manusia keluar dari situ kok dituhankan. Ada aja lu kiamat. Ini nggak ada Maksudnya organ tuh yang gue naik. bingung sama orang-orang Kristen gitu. Lu apa ya, Tuhan lu itu nanti digilir oleh orang-orang Kristen itu sendiri di sorga, dikawini tuh 2,6 miliar mengawini, menggilir, dituhanin. Apa enggak tenggelam dalam lendir-lendir kudus Tuhan lu gitu loh. Buset. Jangan Udahlah. menghujat bre. Pedih kalau dibalas, serius. Ya mending bahas ya lagi Ustaz. Ada lagi pertanyaan tuh. Itu ada batu harus selalu dibawa. Itu gimana itu? Apa sih Karbala juga itu? Syiah itu. Ya itu Karbala, bersama. perkabungan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga. Jadi Syiah itu akan terjabut lagi, akan tertutup seluruh pori-pori dalam tubuhnya pada saat ditanya begini. Kenapa yang harus disebut selalu labbaika ya Husain, labbaika ya Husain? Kenapa enggak Hasan? Kenapa enggak Hasan? Kenapa selalu Imam Husain, Imam Husain, Imam Husain? Padahal Hasan itu juga maksum. Kenapa? Karena Hasan turut berbaiat kepada siapa itu Ustaz Wafi? Iya. Kepada siapa itu? Ya kan? Jadi Nah. kan banyak ya, persamaan itu banyak. Persamaan antara Syiah dengan Yahudi banyak. Contoh, pendiri Syiah kan Abdullah bin Saba. Dia orang Yahudi, pembawa ajaran Nas, wasiat dan rojaah. Nah,
Kemudian kemiripan antara ajaran Yahudi dengan ajaran Syiah itu banyak dijelaskan oleh Imam Asy-Sya'bi. Contoh nih, Syiah itu mirip Yahudi kan? Syiah membenci Islam sebagaimana Yahudi membenci Kristen. Syiah memeluk Islam bukan karena kesadaran dan takut kepada Allah, namun karena kebencian dan tujuan jahat terhadap Islam. Syiah telah dibakar oleh Ali bin Abi Thalib dengan api dan dideportasi ke berbagai daerah. Seperti Abdullah bin Sabah yang dideportasi ke Sabat dan Abdullah bin Sabab yang deportasi ke Hazar. Nah, hal itu terjadi karena kecintaan Syiah terhadap Sayyidina Ali sama dengan Yahudi kepada nabinya. Ketika Yahudi berkata kekuasaan hanya ada di tangan keluarga Daud, maka Syiah juga berkata kekuasaan hanya ada di tangan Sayyidina Ali. Yahudi berkata jihad di jalan Allah tidak wajib sampai keluarnya Al-Mahdi yang akan turun dari langit. Yahudi berkata begitu. Syiah juga berkata jihad itu tidak wajib sampai Al-Mahdi keluar dan turun dari langit. Yahudi mengakhirkan sholat maghrib sampai waktu agak malam dan bintang-bintang telah banyak yang keluar. Dan Syiah juga seperti itu. Kalau sholat maghrib itu sampai hampir-hampir isya itu di mereka. Yahudi menganggap talak 3 itu tidak apa-apa. Syiah juga berpendapat demikian. Dan Yahudi berpandangan bahwa wanita yang dicerai tidak wajib iddah. Syiah juga berpendapat wanita yang dicerai tidak ada iddahnya. Yahudi membenci Jibril dan berkata Jibril itu musuh kami di antara kalangan malaikat. Maka Syiah juga berkata bahwa Jibril keliru menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Emangnya malaikat Jibril itu kurir Shopee dan JNT? Bisa salah alamat kalau ngirim wahyu gitu. Nah, gitulah kira-kira. Lanjut. Kurir aja nggak gitu-gitu amat. Iya, Ustaz. Ini Ustaz, bahwa Syiah menganggap yang berhak mengemban tugas dalam menjalankan atau menjaga umat Islam, menjalankan perintah Allah atau menjadi pemimpin umat Islam itu kan datang hanya dari keluarga Ali. Sama tuh terus. Itu kan kalau nggak salah berdasarkan dari hadis Gadirkum kan Ustaz? Makuntu maula. Bagaimana itu bunyinya Ustaz ya? Barang siapa yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu sebagai maula, maka Ali juga sebagai maulanya. Kan begitu kan Ustaz? Kalau nggak salah kan? Nah, tapi yang anehnya begini Ustaz. Yang saya belum dapat itu, kenapa mereka percaya bahwa Imam Mahdi itu omnipresent, dia sudah lahir. Dia sudah lahir, tapi dia disembunyikan. Dia disembunyikan. Kenapa? Karena Hasan Al-Askari pada waktu itu memang mengangkat seorang anak, lalu dia klaim itu sebagai anaknya, lalu diminta untuk disembunyikan karena takut dibunuh sebagaimana imam-imam mereka, sebagaimana kakek nenek moyang mereka yang dibunuh oleh Abdurrahman ibn Muljan, yaitu Ali bin Abi Thalib. Kan dibunuh tuh Ali bin Abi Thalib oleh Abdurrahman ibn Muljan, oleh seorang Khoroja atau Khawarij, kan gitu kan. Nah, ini kenapa ini dibunuh? Udah begitu gini loh Ustaz. Ustaz pernah nggak dengar ada salah satu kitab Syiah bahwa pertama mut'ah itu boleh seorang wanita yang sudah memiliki suami. Ada alasan-alasan tertentu sehingga wanita ini diizinkan mut'ah apabila si suaminya ini ridho. Dan perbuatan itu tidak membuat mereka itu bercerai. Itu satu. Yang kedua, boleh ini apa? Seorang PSK lah katakan, jadi seorang PSK juga boleh untuk menjadi salah satu syarat mut'ah. Yang ketiga ada yang sama lagi Ustadz lupa nih, Ustadz Wafi lupa. Ada kesamaan dengan Bani Oten. Apa itu? Ciuman kudus, transaksi ludah antara lelaki dengan lelaki. Ada itu kitabnya Ustadz. Ada. Datang dari mana itu? Datang dari mana kebiasaan itu? Datang dari Nabi Muhammad SAW yang mencium cucunya di bagian mulut. Iya. Kan begitu. Nah, itu diterapkan oleh mereka. Kan begitu kan? Iya, Ustaz. Itu dipakai sama mereka. Dan perlu Ustaz, diketahui kotoran kita itu Ustaz.
kita ini tidak wajib disolati kita ini, kata orang Syiah itu haram mensolati kita ini. Kalau wafat itu haram gitu loh. Ini ya Al-Hadaiqun Nadhirah, kitab Syiah ini ya, kitab Syiah. Ini al-ula la khilafa fi wujubis shalah, tidak ada khilaf mengenai wajibnya salat, alal mukmin, mensolati orang mukmin. Siapa orang mukmin kata orang Syiah? Wa huwal muslim, adalah orang Islam, al mu'taqid, yang meyakini li imamatil a'immah al ithna asyar, yang yakin kepada 12 imam Syiah alaihi salam, berarti itu mukmin. Kalau enggak begitu berarti bukan mukmin. Kama annahu la khilafa, sebagaimana tidak ada khilaf, tidak ada perbedaan, wala iskala, dan tidak ada pertentangan, fi adamil wujub, di dalam tidak wajib, bal adamul jawaz, bahkan tidak boleh, illa littaqiyah, kecuali hanya untuk taqiyah saja, alal khawarij, mensolati orang khawarij, wan nawasib, dan nawasib nasibi, wal gulat, dan syiah gulat, dan orang-orang yang ekstrim, waz zaidiyah, dan syiah zaidiyah. Jadi syiah ini juga bertengkar ya sama zaidiyah juga, wa nahwiha, dan sesamanya, mimman ya'taqidu khilafa ma ulima minad din bid darurah, yaitu mereka-mereka yang tidak meyakini perkara yang sudah pasti di dalam agama, yaitu mengimani 12 iman Syiah. Jadi kita ini bukan orang Islam kata mereka, bukan orang beriman, sehingga tidak wajib kalau kita mati disolati. Begitu. Ini di kitab mereka, kecuali hanya unsur taqiyah kan? Illa littaqiyah, hanya unsur taqiyah saja baru boleh gitu. Nah, lanjut teman-teman. Mantap. Nah, aku pengen pengen tahu lebih jauh soal siapa si Nesnya ini. Nes kok bisa kenal Syiah? Lingkungan ininya gimana? Lingkungan sosialnya? Kenal di mana sama mereka? Di sosial media juga, cuman hari-hari saya sering di sosial media itu memang banyak juga kayak argumentasi tentang agama, lintas agama juga. Sosial media apa? Boleh menyebutkan Bang di sini? Boleh, aman kalau itu. Warna kuning ya? Hello, kayak aplikasi virtual gitu. Holoyo? Ya, itu mirip sama Hago. Oh, iya. Aplikasi Octopus gambarnya. Oke. Oh, berarti nggak kenal sama PPJ, BAB, Kiki, itu nggak kenal ya? Karena di aplikasi itu dan di orang-orang di sekeliling saya di aplikasi itu yang kita pernah ketemu real juga, meet up bareng gitu. Mereka itu Quran hadis itu paham banget gitu di situ. Maka saya jadi, sementara saya juga harus cari referensi dari lain kan saya juga nggak bisa ngikut mereka gitu, karena saya juga harus tahu persis, takutnya tersesat seperti Ustadz tadi bilang. Mantap. Gak ada apa tawaran sikidi papap dari mereka alias mut'ah? Gak ada. Ada nggak? Ada juga. Dan menurut penjelasan dari salah satu mereka bilang kalau nikah mut'ah itu jarang Syiah sendiri tidak berani lakukan karena beban dosanya ketika berkhianat atau seperti apa itu lebih besar daripada nikah yang pada umumnya gitu. Enggak, nikah mut'ah itu nggak akan mungkin berkhianat. Nggak akan mungkin berkhianat karena dia ditentukan waktunya itu kapan, batasan waktunya sampai kapan. Jadi mau 3 hari, sehari, 2 hari boleh, abis itu cerai. Nih hadisnya nih, saya bantu sedikit hadisnya. Kalau mau pakai pahamnya dari kaum Syiah itu di dalam kitab Al-Kafi itu dibahas. Ketika ditanya hiya min arba'in, kan gini bunyi lengkapnya, qala dakartu lahu al-mut'ah hiya min arba'in faqala tajawwaj minhunna alfan fa innahunna mustajarot. Jadi bunyinya gini, saya sebutkan tentang nikah mut'ah kepadanya. Apakah nikah mut'ah itu 4 orang saja? Abu Abdillah berkata, ini dia menjawab alaihi salam ya, ini di hadisnya menjawab, menikah mut'ahlah walaupun 1000 orang, karena sesungguhnya mereka itu para wanita yang telah diberi upah. Yaitu walaupun 1000 orang juga boleh. Ya terserah kalau mau ngikutin. Kalau saya sih ogah. Diberi upah artinya yang penting dibayar gitu ya. Iya. Iya.
Itu Dan memang cuma- paling ngeri sih ya, dari Ustaz. salah satu fatwanya, dia katakan itu di fatwanya dari imamnya ini ya. Salah satu imamnya Imam Ridha itu yang dia katakan bahwa laisa ala milatil Islam goiruna wa goiri syiatuna gitu. Tidak termasuk dalam Islam, jadi mereka malah membalikan, tidak termasuk dalam agama Islam, yaitu orang-orang selain kita dan yang selain Syiah. Jadi selain Syiah itu malah dikafirkan. Makanya bahaya gitu. Bahkan ya itu benar tadi, disolatkan dan seterusnya, itu dikafirkan semua. Ngeri memang. Bahkan satu lagi nih hadisnya. Sesungguhnya semua manusia itu anak zina kecuali Syiah. Buset. Ngeri nggak? Nah, betul itu. Tuh di kitab mereka itu, Ustaz. Ini Ustaz, kalau kita mau ikut pendapat Sayyidina Ali langsung ya. Qadiyatu tahrimi nikahil mut'ah. Pembahasan tentang haramnya nikah mut'ah. Qad thabata min iddatil maraji' anna Ali bin Abi Thalib qad harrama nikahal mut'ah. Dari berbagai referensi, justru Sayyidina Ali sendiri yang telah mengharamkan nikah mut'ah. Wa huwa yunqalu hadzal hukm an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hina naha anha yaum Khaibar wa yalumu man yurakhisu fi dzalika. Dan ini diriwayatkan hukum tersebut langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melarang untuk nikah mut'ah pada perang Khaibar dan mencela orang yang memberikan rukhsah, memberikan keringanan terhadap nikah mut'ah. Ada riwayat Fa'an Muhammad bin Ali annahu sami'a abahu an Abi Thalib yaqul, diriwayatkan dari Muhammad bin Ali bahwa beliau mendengarkan ayahnya langsung Sayyidina Ali mengatakan li bin Abbasin kepada Abdullah bin Abbas, wa balaghahu annahu yurakhisu fil mut'ah. Suatu saat Abdullah bin Abbas pernah meringankan hukum mut'ah. Maka faqala lahu Ali, Sayyidina Ali mengatakan kepada dia, innaka mru'untah, jangan begitu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Inna Rasulullah naha anha yauma Khaibar wa anduhumil khumr al insiyah. Soalnya sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah mut'ah itu di perang Khaibar. Jangan diringankan lagi dan tidak boleh memakan keledai yang peliharaan. Begitu. Itu yang sering dipakai Syiah itu kan waktu perang diperbolehkan. Itu yang sering dipakai membetulkan nikah mut'ah itu. Iya. Andaikan halal itu, andaikan halal, mungkin jangan cari saya di Probolinggo, saya ada di Puncak Bogor sekarang. Gua anterin. Ini Ustaz, apa paling minimal berapa jangka waktunya kalau nikah mut'ah itu? Nggak ada. Dan nikah mut'ah itu nggak pakai wali, nggak pakai saksi. Lah, itu mah pacaran dong nembak. Ya, aturan nikah mut'ah itu nggak ada wali, nggak ada saksinya, nggak usah. Mau nggak pacaran sama aku sejam 2 kali cerot? Mau? Bayar res. Kan harus ada upah. Lebih mulia PSK berarti ada tarifnya 500 juta gitu ya. Waduh, repot. Nah coba ya Ustaz, sekarang Ustaz, ini nikah mut'ah sama nikah misyar bedanya apa? Ya beda sekali. Kalau misyar Beda. kayak gimana dia? Nih, ntar bukakan dalilnya. Lanjut dulu yang lain. Iya, jadi begini res, kan rugi juga loh nikah mut'ah bukan 7 hari kerja. Masa ngeluarin duit banyak cuman sejam? Gitu. Kalau sejam 30.000 misalnya. Ya, lu pikir nenek moyang lu yang punya tuh perempuan. Murah banget harganya. Ya karena apa namanya saking licinnya itu lidah orang cowok-cowok Syiah kan. Aduh. Nes, lu nanyain aja itu nanti kalau ketemuin dia gitu. Bilangin Nes, gue punya saudara cowok, ada anakmu cewek nggak? Nah, saudara teman saya yang cowok ini mau nikah mut'ah, namanya Andi Selebes, boleh nggak anak gadis lu di mut'ah? Gitu. Pasti marah, emosi dia. Coba saya nanya. Gitu Nes, tanyain aja. Ini Nes ini fotonya foto asli. Tanyain Nes kalau kira-kira kontraknya seminggu berapa tarifnya gitu. Tanyain Nes kalau kira-kira kontraknya seminggu berapa tarifnya gitu. Beberapa bulan waktu itu. Tanyain Nes kalau kira-kira kontraknya seminggu berapa tarifnya. Ini di mute. Double. Wis.
Edelweiss dimit dulu Mbak. Edelweiss. Waduh. Mbak dimit dulu Mbak. Bang Landar. Waduh. Mbak dimit dulu Mbak. Bang Landar diturunin dulu aja, berisik dia. Aduh. Bisa nongkrongnya langsung tiba-tiba Syiah gitu Nes di apa tadi aplikasi Haloyo aplikasinya. Hello yo, Ustaz. Iya itu kenapa kok? Aplikasi virtual. Ya, gimana? Nggak, kenapa bisa pas di aplikasi itu kok tiba-tiba nongkrongnya sama Syiah? Syiah ini kan hampir punah lah di Indonesia. Kenapa? Nah, begini. Di sana kan beberapa juga ada yang kayak debat lintas agama, kemudian mengkaji surah gitu kan. Oh Dan di gitu. situ, Oke, I see. iya betul. Di situ ada beberapa, setelah saya simak kata teman-teman, oh dia alirannya ini gitu. Tapi saya cari tahu, kok dia apa sih? Menurut saya sih memang fasih Quran hadisnya gitu. Maka saya juga bingung menurut referensi dia, karena kebetulan saya juga Islam belum lama ya, saya mualaf. Waktu itu Oh, saya ikut UNIN. alhamdulillah. Mantap. Jadi saya banyak cari tahu dan saya ketemu referensi-referensi dari dua aliran seperti itu gitu. Oh. Tapi kenapa kau jatuh cinta sama dia, Nes? Emang iya ya? Iya. Saya itu sahabat bukan pacar bukan. Tadi mau ngomong gue punya pacar sih, ya sekarang enggak, gimana sih lu? Membara di bawah tapi aku bilang. Udah lah. Begini, Mas Kores. Yes. Jadi yang dipermasalahkan ya, yang dipermasalahkan Syiah kan mengatakan begini. Oke, di kita ada nikah mut'ah. Tapi di kamu kan ada nikah misyar. Itu kan biasanya kan? Iya. Nah, misyar itu ya gini, saya jelaskan. Misyar itu kan pernikahan di mana pihak perempuan tidak mendapatkan haknya sebagai istri secara penuh, seperti tempat tinggal, nafkah, dan hak hidup bersama. Nikah misyar ini gini, saya punya istri nih satu, lalu saya nikah lagi tanpa sepengetahuan istri pertama. Nah, otomatis kan saya ada ngasih tempat tinggal, ya ada ngasih kebutuhan sesuai seperti istri pertama, kan ngumpet kan pastinya. Nah itu kan nikah misyar. Nah seperti itu hukumnya gimana? Nah hukumnya kalau seperti itu, maka banyak para ulama yang tidak mengatakan haram asalkan syarat-syaratnya terpenuhi. Satu, contoh istrinya ridho istrinya, tidak apa-apa wis mas, saya tidak usah dinafkahi, yang penting kamu nikah dengan saya. Wali. Atau tapi itu kan kewajiban kan bagi suami kan, ngasih tempat tinggal, ngasih nafkah itu harus. Nah, tapi dalam fikih kalau istrinya ridho seumpama, karena yang tidak apa-apa saya jadikan kedua mas, tidak apa-apa, yang penting kamu nikah dengan saya gitu. Nah itu, tapi tetap wajib kalau dalam akad nikahnya ya harus ada wali, ada saksi, tetap harus ada semua, ada mahar. Cuma tidak mendapatkan hak sebagai istri seperti istri pertama. Jadi ngumpet-ngumpet gitu itu. Oh gitu. Jadi banyak yang poligami itu yang kedua nikahnya misyar ya. Iya. Mana ada perempuan mau dimisyar, nggak ada. Mana ada perempuan nggak matre? Perempuan tidak matre, ya seperti buah tanpa daging. Perempuan tidak matre itu seperti gula yang hilang manisnya. Betul. Jadi perempuan dan matre itu sudah hal wajar gitu, seperti laki-laki yang pengen selalu dengan poligami. Ya, tidak ada laki-laki yang tidak pengen poligami. Seperti laki-laki yang selalu pengen tete gede, aku kira gitu. Oke. Ya. Jadi kalau ada perempuan mengatakan saya menerima kamu apa adanya, jangan percaya teman-teman. Bullshit. Bullshit itu. Mana mungkin ada perempuan mau dibawa susah? Iya. Nggak ada lah. Makan tuh cinta, Nes. Kok Nes lagi sih? Yang dimakan tuh beras. Ya.
Kalau Mbak? ini ya, kalau di sini kan banyak yang kayak nikah siri gitu kan. Nikah siri cuman alasannya biar biar ini menghindari dari zina aja gitu. Nanti kalau mereka balik Indonesia tuh biasanya tuh udah bubar sendiri-sendiri juga gitu. Nah itu Wah, nggak gimana boleh. Ustadz? Nikah Nggak boleh. nikah siri cuman kayak biar nggak zina aja niatnya.